Entrepreneur. Kalau misalnya kita ngomongin rute karyawan, lu sekarang ada berapa karyawan Di mana? di satu-satu di Pegadaian sama di HW? Di Pegadaian mungkin kurang lebih 3 ribuan ya. 3.000 orang. Ya, di HW mungkin 6 ribuan ya. Nah, lu kan udah melihat data yang segitu besarnya kan. Maksudnya, lu pasti ada juga orang-orang yang dulu mulai itu dari bawah. Maksudnya mungkin gaji UMR atau bahkan gua nggak tahu apakah di bawah UMR atau whatever gitu. Ada orang-orang yang tipe yang mulai dari bawah, bisa mereka dipromosin terus gitu, dikasih kepercayaan. Tapi ada orang yang udah UMR, ya stuck UMR terus gitu. Setelah 6 tahun masih UMR juga nggak naik-naik gitu kan. Betul. Nah, boleh share contoh nggak sih kayak orang yang kayak gini itu kayak gimana, lalu pembedanya apa? Kenapa sih ada satu orang yang bisa naik, sedangkan ada satu orang tuh yang stuck gitu? Oke, menarik ini. Harus diketahuin ya, nggak semua orang bisa wira swasta, wira usaha. Nggak semua orang dilahirkan untuk itu. Gitu. Jadi jangan dipaksakan kalau memang jiwanya bukan di situ gitu dulu. Jadi karyawan kalau naik terus juga nyaman kok hidupnya. Gitu. Gimana bedanya orang yang nggak bisa naik gaji, nggak bisa naik jabatan sama yang bisa? Kalau kamu di divisi A dan kamu pelajarin itu doang, ya nggak akan naik. Kamu pelajarin divisi B, divisi C itu ngapain aja, pelajarin di rumah. Google, YouTube, lihat overpost. Wih, mantap. Kan teman-temanmu belum lihat semua. Kamu kalau udah lihat satu set overpost, udah pasti kamu lebih hebat dari mereka. Contohnya, ya kan, pastinya gitu kan. Lebih ngerti semuanya. Kamu belajar caranya public speaking, belajar caranya negotiation, belajar caranya editing, belajar caranya videographer. Buat apa, Pak? Yang penting belajar skill setmu kalau banyak, kamu bisa kemana-mana. Atasanmu itu ngerjain apa aja, Excelnya jago, belajar Excel. Udah pasti kalau kamu punya skill set yang banyak, yang nggak dipelajari oleh teman-temanmu, kalau temanmu semuanya belajar itu dan kamu juga belajar itu, ya percuma juga. Kamu harus pelajarin semua yang nggak dipelajarin oleh orang, sehingga kamu bersinar sendirian. Pada saat kamu bersinar sendirian ini saatnya kamu naik jabatan. Tapi gimana caranya tahu, Pak, saya bersinar atau enggak? Satu hal lagi ini penting. Kamu harus jadi pribadi yang menyenangkan. Orang di sekitarmu itu harus suka sama kamu. Kalau orang suka sama kamu, pada saat kamu melakukan kesalahan, karena manusia nggak luput dari salah ya, ditutupin sama teman-temanmu. Tapi pada saat kamu melakukan bener dikit aja, dicerita-ceritain ke atasannya, oh ini hebat Pak, si A ini hebat Pak. Salahnya nggak diceritain. Pada saat kamu itu saatnya kamu promosi gitu. Dengan skill yang ada dan pribadi yang menyenangkan, nggak ngeselin, semua orang suka kamu, pasti cepat promosinya, cepat naik. Kira-kira gitu sih. Nah, kalau misalnya dari segi skill, berarti kayak kan skillnya banyak banget kan. Berarti yang lu tadi anjurin adalah kira-kira apa yang atasan lagi butuhin tadi ya. Kalau misalnya atasan lu lagi sibuknya mungkin di Excel, kalau misalnya tiba-tiba dia punya anak yang bisa mereplace pekerjaan dia, atau lebih hebat dari dia, atau lebih hebat dari dia, iya kan? Iya. Tapi bukan berarti udah hebat terus bilang ke bosnya, Pak, saya lebih hebat dari dia. Itu kamu ngeselin, kamu nggak menyenangkan, kamu nggak akan bisa naik jabatan gitu loh. Jadi itu 50-50. Skill sama pribadi yang menyenangkan tuh 50-50. Skillmu sehebat apapun, kamu ngeselin, udah gitu aja kamu. Kamu semenyenangkan apapun, nggak punya skill, ya segitu aja kamu. Itu benar-benar 50-50. Gitu kira-kira. Menarik. Oke. Terus kalau misalnya apakah berarti orang yang nggak naik-naik itu kebanyakan ya basically opposite of that lah, kayak sebaliknya gitu. Ya mereka. Ya, tapi mungkin dia udah puas dengan itu gitu, nggak apa-apa juga. Ada juga yang udah puas gitu. Aku nggak apa-apa lah gaji udah 4 juta, 5 juta ini, ya nggak apa-apa lah. Yang penting nggak ribet. Ya nggak perlu dipaksa juga. Kamu harus maju. Enggak, dia udah seneng, udah happy dia. Nggak apa-apa dia happy. Saya lihat atasanku stres banget kayak nanganin orang, aku nggak mau jadi kayak dia deh. Ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting dia happy dan seneng gitu. Jangan sampai dia kepingin jadi seperti atasannya, kepingin gaji 10 juta, 20 juta, tapi nggak mau belajar, itu yang masalah. Tapi kalau dia udah puas dengan itu, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Mantep. Thank you banget nih, bro, for your time. Ini Thank you. 38, 5 triliun.